Hai pecinta misteri, jika kalian itu pengen banget bikin podcast, kalian bisa langsung aja download aplikasi Anchor yang tersedia di Play Store ataupun di App Store. Caranya gampang banget, silahkan tinggal download dan itu gratis tanpa dipungut biaya. Dan podcast kalian langsung terpublish secara otomatis di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Gampang banget kan? Buruan coba langsung bikin podcast kalian agar kalian bisa berkreativitas seperti yang lainnya. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Ana di podcast kisah horor. Aduh, bindeng banget sih aku kali ini. Iya, lagi gak enak badan ya, sebenarnya lagi flu dan juga ini Surabaya hujan ya, habis diguyur hujan. Dan selamat datang dengan aku Ana di sini yang akan membawakan cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan sama teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive. Bideng. Mohon maaf ya kalau suaranya agak sengau-sengau dikit gitu. Oke. Hari ini hari apa ya? Hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 dan saat ini aku nge-record podcast ini jam 2:10 dini hari. Yap, aku tuh emang seneng banget ya untuk nge-record podcast itu lewat tengah malam ya, karena memang apa ya, sisi horornya itu dapat banget gitu loh, ngebacain cerita horor dari teman-teman, terus ngebacainnya lewat tengah malam, dan kondisi pada saat ngebacainnya itu lampu dimatikan, jadi cuma disinari nyala HP untuk buat ngerekam sama layar laptop gitu, layar PC ya. Oke. Gimana lebaran kali ini, memuaskan apa ya biasa aja? Kalau aku sih lebaran kali ini ya aja kali ya, mungkin karena nggak mudik gitu, jadinya ya bosen banget di rumah. 2 hari ya cuma tidur aja di rumah. Soalnya lagi gak enak badan. Oke teman-teman, kali ini aku akan membacakan cerita-cerita dari teman-teman semuanya yang udah datang. Banyak banget email yang masuk dan harus memilih satu demi satu mana yang harus dibaca duluan, oke? Sebelum itu jangan lupa matikan lampu, tutup pintu rapat-rapat dan pasang headset kalian. Siapa tahu di saat kalian sedang mendengarkan cerita horor kali ini, ada sesosok bayangan hitam yang sedang mengintai di dalam kamar kalian. Selamat mendengarkan. Oke teman-teman, udah balik lagi dengan aku Ana di sini. Ya, kita akan mulai untuk membacakan ceritanya tanpa basa-basi lagi ya. Soalnya banyak yang protes, "Kak, openingnya nggak usah lama-lama, bete, bosen, langsung cerita." Oke, aku turutin apa kata kalian ya. Soalnya juga aku nggak pengen ngomong banyak-banyak, lagi bindeng ini. Oke, ini udah banyak banget email yang masuk dan cerita pertama, mari kita bacakan. Datang dari email Dear Mbak Ana. Oke, nama saya ini dirahasiakan apa enggak ya, disamarkan ya? Oke, nama aku samarkan ya. Nama saya Andi. Terus terang, saya bingung mulai cerita dari mana. Karena kebetulan stok cerita horor saya banyak banget. Ya, ini sih cerita tentang kehidupan saya. Hahaha. Oke. FBI,
Saya bukan orang yang punya kemampuan melihat makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Cuman kebetulan aja mereka doyan banget menampakkan diri dekat saya. Saya mulai dari cerita waktu saya masih usia 10 tahunan. Waktu itu saya termasuk sering berlibur ke rumah nenek saya di daerah Subang. Daerah tempat tinggal nenek saya adalah sebuah perkampungan yang sepi di zaman itu, yaitu di tahun 90-an. Biar kebayang, saya jelaskan layout rumah nenekku. Jadi bagian depan itu halaman yang luas banget. Ada 2 pohon mangga yang lumayan tinggi. Di sisi kanan ada bangunan yang cukup besar juga. Itu tempat praktek pribadi kakekku almarhum. Kebetulan beliau seorang dokter dan kepala puskesmas di daerah situ. Semenjak kakekku meninggal, tempat prakteknya juga sudah tidak pernah dipakai lagi. Lalu sebelah kiri ada bangunan utama terdiri dari ruang tamu di paling depan, ruang tengah yang memanjang dengan kamar-kamar di sisi kanan kirinya. Yang paling kiri itu ada pintu keluar sendiri, difungsikan juga untuk ruang menjahit nenekku. Terus ada ruang makan, ke belakang lagi kamar mandi dengan bak sebesar kolam renang anak-anak, tipikal kamar mandi di desa. Oke, aku bisa membayangkan ya bak mandinya yang model-model di desa kayak gimana, tahu aku. Dan sumur, lalu ada gudang. Kemudian di paling belakang bangunan ada dapur dengan 4 tungku untuk masak dengan kayu bakar. Di belakang bangunan utama adalah milik nenekku yang luas banget. Nah, pertama kali aku mengalami kisah horor di situ adalah di ruang menjahit nenek. Aku suka banget main di kamar itu karena di situ banyak mainan dan ada akses keluar langsung ke halaman depan. Aku senang sekali main kembang api di halaman samping itu. Nah, kali itu aku seperti biasa main sendiri di area itu. Biasalah bocah, main apa aja dari kembang api sampai main tanah di situ. Itu sudah menjelang maghrib. Nenekku sudah kasih tahu supaya cepat-cepat masuk karena sudah mau maghrib. Cuman ya dasar aku, nggak aku gubris nasihat nenekku. Aku tetap bermain sampai ada seorang perempuan, usia kira-kira nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda, nyamperin dan nanya, "Lagi main apa?" Aku pun menjawab dengan lugu, "Lagi main susun batu, Bu." Saat itu aku pikir beliau adalah tetangga nenekku atau teman dari nenekku. Jadi ya aku gak berpikir macam-macam. Selama aku main, dia hanya memperhatikanku sambil senyum. Nah, selepas azan maghrib, aku masih juga main dan beliau pun masih di tempatnya memperhatikan. Lalu nenek pun keluar memanggilku untuk segera sholat. Tapi begitu beliau melihat, beliau langsung teriak sambil istighfar.
Beliau pun langsung lari ke dalam. Saya pun hanya bengong terkejut dan bingung. Aduh, kok merinding ya bacanya. Gila, efek jam ini bro. Lalu nenek saya keluar lagi dengan membawa sapu lidi yang hendak dipukulkan ke ibu-ibu yang dari tadi memperhatikan saya. Nenek terus mengibas-ngibaskan sapu lidi itu sambil berteriak-teriak mengusir perempuan itu. Merinding guys, sumpah. Lalu semua berubah jadi situasi yang sangat menakutkan. Perempuan itu tertawa dengan mengerikan. Saya cuma bisa bengong dan freezing. Tepat di hadapan saya, ketika nenek saya mulai mendekat ke perempuan itu, dia langsung terbang sambil terus tertawa. Anjir lah mas, kamu disamperin kuntilanak itu. Itu tepat di hadapan saya. Dia terbang sekitar setinggi pohon mangga di halaman depan. Ya, sekitar 4 meteran lah. Nenek terus mengejarnya sampai dia menghilang di balik pohon mangga itu. Saya hanya terus diam dan bengong. Lalu langsung dituntun oleh nenekku untuk masuk. Nenekku langsung memelukku dan menidurkanku, dan malam itu badanku panas tinggi. Waktu itu aku ingat saya jatuh sakit kurang lebih 3 hari. Setiap malamnya nenekku selalu mengaji di dekatku sampai akhirnya saya sembuh. Mungkin itu dulu Mbak Ana. Itu cerita pertama kali banget menyaksikan penampakan yang nyata. Next, aku share lagi cerita-cerita yang lain yang masih banyak banget. Oke, terima kasih banyak Mbak Ana. Wah, terima kasih Mas Andi. PS, kalau sekiranya kepanjangan dan terlalu berbelit-belit, cerita ini boleh diedit atau dirangkum tanpa merubah esensi ceritanya. Best regards. Oke, terima kasih Mas Andi. Ini sih nggak berbelit-belit banget dan aku suka cerita yang sangat detail banget ya. Jadi nggak dikurang-kurangin dan nggak dilebih-lebihkan. Jadi kalau kita ngedengerin cerita yang seakan-akan memang real, ceritanya memang seperti itu tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa dikurang-kurangi, itu apa ya, dosis horor dari cerita tersebut itu kerasa banget sumpah. Dan bener mas, kalau dulu itu nenekku tuh sering bilang jangan, wah ya bukan nenekku aja sih, orang tuaku ya, kalau maghrib itu harus masuk ke dalam rumah. Kalau enggak nanti diculik sama wewek gombel ataupun genderuwo. Dulu itu bilangnya kayak gitu, diculik sama wewek gombel. Dan ini tuh pernah banget ya, ini pernah banget kejadian sama anaknya temenku. Ini baru kejadian ini ada sekitar berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu lah, nggak salah. Pokoknya anaknya itu masih usia sekitar 4-5 tahun lah. Dan dia tuh pernah cerita sama aku. Waktu dulu dia mudik ke rumah ibunya yang ada di sekitar kota Malang. Jadi kan rumahnya itu kan ya pedesaan dan masih banyak sawah-sawah, pohon-pohon. Jadi melosok lah rumahnya. Nah, si anaknya ini itu mainan di depan rumahnya lah, teras rumah. Jadi teras rumahnya itu halaman kebon dan tanah gitu ya, bukan kayak rumah kita pada umumnya gitu kan, bukan kayak kampung gitu, bukan, jadi tanah gitu. Nah, pada saat maghrib temenku itu ya biasa aja gitu kan, soalnya di rumahnya kan, dia kan tinggal di Surabaya ya, jadi kan kalau kebiasaan di Surabaya itu kan identik dengan perkampungan yang padat, beda sama yang di desa ya. Di desa itu kan
perkampungannya itu kan nggak begitu padat banget, nggak kayak di kota. Nah, kalau di kota mah dia pulang maghrib itu bi aja gitu loh, karena memang nggak ada kejadian apa-apa. Dan pada saat itu anaknya ini mainan di depan, main-mainan apa ya, main-mainan kayak pasar-pasaran gitu loh, main pasir-pasir gitu kan, di depan main tanah gitu kan, cewek kan anaknya. Nah, dia biasa aja gitu. Terus ibunya temanku ini ngasih tahu neneknya itu, anakmu tuh suruh masuk, nggak usah keluar, nggak usah, suruh masuk, jangan di luar maghrib maghrib kayak gini, nggak ilok gitu kan. Nggak ilok itu bahasa Indonesianya apa ya, nggak nggak pantas gitu loh, pamali gitu istilahnya ya, pamali nanti gini gini gini. Nah, si si anaknya ini, temanku ini, manggil lah ke luar, nggak taunya hilang dong, hilang ini anaknya, dicari kemana-mana nggak ada. Nah, rumahnya itu banyak banget pohon bambu yang rapet-rapet gitu gitulah. Dicari dong sampai jam 11-an malam baru ketemu. Jadi tuh pas dicari nggak ada, hilang. Nah, si temanku ini mau laporan ke polisi, takutnya kan diculik, kan lagi marak-maraknya penculikan waktu itu kan. Tapi si orang tuanya itu yakin kalau anaknya ini nggak diculik gitu loh, karena memang pernah ada kejadian seperti ini gitu di kampungnya dia. Akhirnya itu dilaporkannya ke kepala desa, dan akhirnya dicarilah besar-besaran gitu kan sama warga kampung keliling. Nah, pencariannya ini pakai suara-suaranya itu seperti kayak panci yang digedok-ketok gitu ya, kayak kelontengan-kelontengan gitulah keliling kampung. Nggak taunya ketemu dong itu anak di mana. Tuh anak ketemunya di balik rimbunan pohon bambu. Nangis dia di sana. Dan pasti tanya anaknya, katanya dibawa sama cewek, terus yang mohon maaf ya, payudaranya tuh gede banget, panjang sampai bawah, dan nyampe dibawa ke rumahnya katanya kayak gitu. Dan sampai di rumahnya dia itu dipaksa untuk minum ASI, air susunya, langsung dari payudaranya itu. Serem deh, sumpah ini mah serem. Dan kalian tahu aku ngebaca ini tuh dosis horornya itu kerasa banget gitu loh, merinding cuy. Aduh, terima kasih ya Mas Andi ya, ditunggu cerita-cerita horor berikutnya. Ini mah serem, aku gak bisa kebayangin ya kalau itu terjadi sama aku dulu. Aku ya seumur umur belum pernah sih ngeliat penampakan. Ya pernah sih kemarin waktu di tempat kerja temen itu, teman-teman kerja aku baru itu. Tapi yang nggak se ekstrim kayak gini pak, dideketin, diliatin, disenyumin, abis itu neneknya dibawa sapu lidi. Emang iya loh, kuntilanak itu takut sama sapu lidi loh, sapu lidi, daun kelor, udah itu. Aduh, terima kasih ya Mas Sandi, ditunggu cerita-cerita horor berikutnya. Oke, langsung aja cerita berikutnya. Mana ya? Cerita, banyak banget sih ceritanya, aku bingung mau bacain yang mana dulu. Ini aja ya. Cerita berikutnya. Ini datangnya dari email. Halo Kak Ana, perkenalkan, saya seorang anggota polisi yang bertugas di salah satu polsek di Surabaya Barat. Surabaya Barat bro. Ini mah deket, ini mah daerah rumah aku, Surabaya Barat. Polsek Tandes atau Polsek Benowo atau Polsek mana? Bapaknya masih jomblo. Kalau di polsek mah biasanya udah tua, udah punya istri.
Gak jadilah. Oke, ini ceritanya dari Pak Polisi ya. Saya masih bujang bro. Wih, oke Pak, saya juga masih bujang. Silakan langsung hubungin di email saya ataupun DM Instagram saya. Siapa tahu jadi jodoh ya. Saya lagi cari jodoh ini. Aduh, 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 aduh. Oke, lanjut. Fokus sana, fokus. Oke, nggak tahu fotonya lagi. Namanya apa sih IG-nya? Iya. Oke. Saya masih bujang dan tinggal di daerah Krian, Sidoarjo. Waduh, Krian cuy, tempat kerjaku dulu ini. Oke, aku tahu Krian. Pulang pergi kerja, saya menggunakan motor. Karena kerja saya di bagian reserse. Jadi tidak terikat waktu. Cerita misteri ini berawal saat saya pulang jam 1 dini hari selesai menangani kasus curanmor di kawasan Surabaya Barat. Karena udah kelelahan sejak pagi mengejar pelaku curanmor, saya izin ke komandan untuk pulang ke rumah. Untuk mempercepat perjalanan, saya memutuskan mencari jalan pintas yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan jasa perahu penyeberangan di Desa Sumput, Sidoarjo. Lumayan, kalau melintasi jalan memutar jaraknya bisa 10 km. Aku tahu ini. Jembatan perahu penyeberangan ini dulu itu waktu aku kerja di Krian. Ya, aku dulu pernah kerja di Krian itu ya. Itu kalau aku berangkat ke sana, aku selalu pakai perahu penyeberangan itu dan memang jaraknya lebih deket. Tahu aku ini lokasinya. Sesampainya di tempat perahu penyeberangan, suasananya sepi. Hanya ada seorang wanita muda yang sedang mengantri untuk menyeberang. Sementara perahu penyeberangannya sedang mengantar penumpang dan masih berada di seberang sungai. Oke, aku bisa nangkap ceritanya. Malam itu cuaca lagi gerimis. Saya melihat wanita muda itu dan menyapanya. Mau nyebrang juga mbak? Dan dia melihat saya penuh arti dan menjawab, "Iya mas." Wajahnya agak pucat dan tersenyum tipis. Saat itu, saya tidak curiga sama sekali, sebab cuaca memang lagi gerimis. Mungkin wanita ini kedinginan akibat udara yang dingin. Sebelum saya lanjutkan percakapan, tiba-tiba sudah ada perahu penyeberangan mendekat ke arah kami. Dan kami pun menaiki perahu penyeberangan itu bersama-sama. Si abang tukang perahu juga kelihatannya agak aneh. Dia tidak memakai baju dan alas kaki. Orangnya besar dan kulitnya sawo matang. Sambil memegangi motor agak tidak jatuh ke sungai. Saya memberanikan diri untuk bertanya ke abang tukang perahu itu. "Tidak dingin bang, malam-malam gini gak pakai baju?" tanya saya. "Sudah biasa mas," jawab si tukang perahu. Suaranya berat dan sorot matanya tajam. Sesampainya di seberang sungai, saya pun turun dan membayar Rp2.000 ke si abang tukang perahunya. Ini mulai terjadi keanehan. Si wanita yang tadi ikut menyeberang bersama saya, dia tidak ikut turun, melainkan ikut abangnya menyeberang kembali ke seberang sungai. Dan saat saya menengok ke belakang ke arah sungai, wanita itu hanya senyum-senyum. Akhirnya saya bergegas pulang ke rumah dengan cepat. Setelah pagi pukul 8,
Saya bersiap untuk pergi karena ada pertemuan dengan Pak Kapolres jam 9 pagi. Saya pacu motor kesayangan menuju tempat kerja dan melalui jalan yang sama saat saya menaiki perahu penyeberangan semalam. Kali ini yang bertugas di perahu adalah seorang anak muda. Setelah saya naik perahu, saya bertanya kepada anak muda tersebut, "Mas, tadi malam saya naik perahu ini dan yang narik perahunya bapak-bapak. Itu siapa ya, Mas?" "Hah? Gak ada, Mas. Yang narik selama ini saya aja. Dan tadi malam saya udah tidak narik dari jam 9 karena hujan dan perahunya saya naikin ke tanggul sungai," jawab pemuda itu. Penjelasan dari Mas tukang perahu ini membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, seorang ibu-ibu penumpang perahu lainnya ikut nyeletuk. "Emang Mas, di sini kalau malam lagi sepi, pasti ada kejadian aneh-aneh." "Kok ibu tahu?" sahutku. "Iya, kami ini kan rumahnya di seberang. Jadi tahu apa yang terjadi dengan sungai ini. Yang Mas jumpai tadi malam itu penunggu sungai ini. Sedangkan wanita muda itu adalah perempuan yang mati tenggelam bulan lalu. Mereka berdua sering menampakkan diri di malam tertentu. Mungkin semalam adalah malam keberuntungan Mas karena bisa bertemu dengan mereka berdua," papar si ibu. Penjelasan dari si ibu dan warga sekitar membuat saya tambah merinding lagi. Sesampainya di seberang, saya cepat-cepat bergegas pergi. Di dalam hati saya bersumpah, tidak akan melewati jalan ini dan naik perahu penyeberangan itu kalau lagi malam hari. Terima kasih ceritanya. Terima kasih Kak Ana untuk cerita kali ini. Aduh, grogi deh kalau Pak Polisi yang ngirim ceritanya. Makanya ngomongnya jadi salah kan. Semoga kita bisa bertemu. Wah, pasti itu Pak. Enggak. Itu kata-kataku sendiri. Oke, terima kasih ya Bapak Polisi yang di sana. Aduh, jangan lupa ya DM Instagramku. Acie. Oke, cerita dari seorang anggota polisi yang berdinas di Polsek di daerah Surabaya Barat, ya di dekat rumahku Pak. Rumah saya di Surabaya Barat ya Pak ya. Dan ini memang loh guys, aku tuh sering banget nyebrang pakai perahu penyeberangan ini. Kan dulu kerjaku di Krian dan aku sering banget pakai ini perahu. Tapi jam operasi perahu ini cuma sampai jam 10 malam, sedangkan jam 1 dini hari kayaknya enggak, karena memang dari dulu itu sampai jam 10 malam. Kalau udah jam 10 mereka tuh udah enggak beroperasi dan biasanya dimatikan gitu lampunya. Dan untuk area-area sungai itu emang agak serem ya, karena udah apa ya, bolak-balik memakan korban gitu. Terakhir itu nggak salah tahun 2018, yang aku ingat ya, tahun 2018 ada kejadian waktu itu ini waktu nyebrang memakai perahu penyeberangan, penumpang yang ada di atas perahu itu tiba-tiba tenggelam. Jadi perahunya itu terguling dan semuanya itu tenggelam. Karena biasanya kalau kita nyebrang itu kan semotornya mungkin nggak bisa menahan berat beban motor. Dan juga ini guys, kesalahan perahunya itu bukan pakai perahu yang dibikin khusus gitu kan, yang memang safety banget. Kalau yang aku biasanya pakai itu dia talinya itu safety banget, tali untuk nambangnya itu, nariknya itu safety banget dan memang terbuat dari besi. Tapi kalau yang kemarin kejadian itu dia pakai ini tong drum ini loh guys, drum Pertamina itu dia tali, dia rakit jadi satu dan dia jadikan untuk perahu penyeberangan. Dan otomatis itu kalau kita naikin motor itu nggak imbang guys. Dan waktu itu yang jadi korban ada sekitar 12 orang meninggal dalam keadaan tenggelam.
motor juga ikut tenggelam, ada sekitar 5 apa 6 gitu, jatuh tenggelam, dan ada yang sampai hanyut beberapa kilometer dari tempat kejadian itu. Sumpah ngeri nih guys, soalnya aku tahu sendiri fotonya itu dikirim sama temen yang memang yang dia bertugas untuk mencari ya. Aduh, serem sih ini. Terima kasih ya Pak Polisi. Ditunggu DM Instagramnya. Oke, kita lanjut ya. Langsung ke cerita terakhir. Cerita terakhir datang dari DM Instagram kali ini. Oke, hai Kana. Aku mau cerita ini masih fresh banget. Terjadinya tanggal 18 Juli 2008. Ya nggak fresh bodong. 2008. Ini tuh 2020 Bambang. Udah 12 tahun yang lalu. Fresh pala lo peyang. Oke. Ini terjadi di salah satu rumah sakit di daerah Pasar Rebo. Oke, Pasar Rebo ya. Yang rumahnya dekat situ, pasti kalian tahu ya rumah sakitnya di mana. Kalau aku sih nggak tahu ya, aku bukan orang sana. Ya, aku nggak ngalamin langsung, cuma ngedengar dari kakakku yang kebetulan jadi dokter di sana. Jadi begini ceritanya. Kakakku dapat giliran jaga dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 7 pagi. Dan dia bertugas di ruang ICU. Kakakku pertamanya gak ada feeling apa-apa. Nyantai aja, seolah-olah gak bakalan ada yang terjadi. Kebetulan lagi gak ada yang dirawat inap di ruang ICU. Kecuali pada pagi hari Jumat menjelang sholat Jumat ada yang baru meninggal. Nah, pada jam 11 malam, 2 perawat yang bertugas nemenin aduh ya apa ini ngomongnya ini kata-katanya. Nah, pada jam 11 malam, 2 perawat yang bertugas nemenin ya itulah pokoknya, disuruh untuk kontrol ruang pasien-pasien lainnya. Oke, paham. Jadi kakakku ditinggal sendiri. Pas lagi nonton TV, tiba-tiba ada yang ngetrokin pintu ruangannya. Ngetokin kali ya. Kakak gue langsung, kok kakak gue sih gak enak banget. Kakakku langsung ngebuka pintu tersebut. Tapi gak ada apa-apa, cuma bau wangi melati. Kakakku mikirnya wangi tersebut mungkin wangi parfum perawat. Kakakku terus masuk lagi ke ruangannya dan melanjutkan nonton TV. Beberapa menit kemudian, ada yang ngetok-ngetok lagi. Kakakku bangun dan mengulangi kejadian tadi. Dan hasilnya sama. Akhirnya kakakku ngomel-ngomel gak karuan di sini. Di sini rumah sakit, woi. Kalau mau iseng jangan di sini. Kakakku mikirnya ada perawat kurang kerjaan. Kakakku pun ngecek ke seluruh ruangan tapi gak ada apa-apa. Akhirnya kakakku nyadar kalau itu mungkin jurik atau setan. Kakakku langsung ngibrit ke ruangannya dia. Pas lagi duduk buat nenangin hati, tiba-tiba kepalanya seolah-olah disundul-sundul pakai jari. Kakakku sampai jatuh dari kursinya. Keras banget gitu nyundulnya. Pakai jari ya? Pakai jari loh ya. 1 jari, 2 jari. Keras dong.
Saking takutnya, kakakku sampai minta maaf tapi sambil ngomel. Ampun mbak, ampun kang, kalau mau iseng jangan isengin saya. Yang lain aja. Lagi pula, apa salah saya? Saya nggak kelihatan. Kalau kelihatan gue tonjok lo. Nantang lu ya. WK. Gue denger ceritanya langsung ketawa. Minta ampun tapi sambil ngancem. Singkat cerita, kakakku tetap bertahan di ruang ICU sampai pagi. Tapi kali ini dia ditemenin 2 perawat yang ternyata pernah dikerjain pula sama itu makhluk. Dan sudah 4 dokter yang diisengin. Gitu deh ceritanya. Gak serem sih, tapi bagi yang ngalaminya sampai sport jantung. Oke. Ceritanya sih emang sih gak serem ceritanya. Tapi kalau yang ngalaminya sport jantung, soalnya kurang greget ya. Selain cerita nomor 1 dan cerita kedua. Oke. Udah 3 cerita yang aku bacain. Dan menurut kalian yang paling serem di mana? Ayo tulis komentar kalian di mana. Aku juga nggak tahu. Aku sekarang sudah nggak punya podcast Instagram podcast lagi gitu loh. Jadi lebih baik kalau gak usah pakai Instagram ya. Udah follow aja Instagram aku, namanya Ana Olive. Oke, cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah 3 cerita yang aku bacain dan masih banyak cerita-cerita yang harus aku bacain di episode-episode berikutnya. Jadi jika kalian mempunyai cerita horor yang menurut kalian serem, yang pernah kalian alami, saudara kalian, kakak, adik, teman, orang tua kalian bisa langsung aja berbagi cerita di podcastkisahhoror@gmail.com podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive. Dan jika kalian lagi malas ngetik-ngetik ya berupa message, kalian bisa langsung aja kirim berupa voice recorder dan kalian langsung kirim aja ke podcastkisahhoror@gmail.com. Nanti pasti aku kalau biasanya sih kalau berupa voice recorder aku bakalan cantumin tampilin di YouTube. Dan jangan lupa kalian harus subscribe channel YouTube aku, namanya Ana Olive. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan YouTubeku ini ceritanya tentang explore tempat-tempat terbengkalai. Dan sekarang aku juga berusaha untuk membagikan cerita-cerita horor di YouTube. Sekarang lagi hujan nih. Di tempat kalian hujan gak? Ini biasanya kalau hujan-hujan itu serem banget nih. Udah hampir jam 3 ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Dan sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di cerita-cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.